Audio novel seni bela diri dan sastra ke-217. Pagoda Emas Pancer. Di puncak Jianzhou, bumi berguncang dan angin bertiup kencang. Semua orang tampak ngeri. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa begitu bergejolak? Semua orang di puncak Jianzhou sedikit goyah. Kemudian, roh pedang yang bangga akan dirinya sendiri di kehampaan itu memiliki tatapan tegas di matanya, dan dia berkata, seseorang telah lulus penilaian di puncak leluhur pedang. Mulai sekarang, pedang terkenal Tai Sang Feng Hua memiliki seorang guru, dan alam rahasia di puncak leluhur tidak akan lagi dibuka. Setelah mengatakan ini, roh pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di langit di atas puncak leluhur pedang. Ada gelombang emosi yang besar di hati semua orang di luar lapangan. Pedang yang paling hebat sekalipun memiliki tuannya. Alam rahasia Zhu Feng tidak akan dibuka lagi. Kalimat sederhana ini membuat semua orang di lapangan merasa seperti tersambar petir. Seseorang benar-benar telah melewati alam rahasia puncak Jianzhou. Ya dewa, hari apa hari ini? Apakah Tai Sang Feng Hua yang telah disegel di jalan abadi selama ribuan tahun akhirnya akan melihat cahaya matahari lagi? Siapa dia? Siapa yang mendapatkan Tai Sang Feng Hua? Apakah perlu dipikirkan lagi? Itu pasti Master Pedang Iblis Namong Xuanyan. Ya, itu pasti dia. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan Tai Sang Feng Hua. Dalam sekejap, rasa hormat semua orang terhadap Namong Xuanyan seperti rasa hormat seorang kaisar. Ekspresi Shen Xiyu, Yu Wanru, Tang Shufeng, Zheng Yao dan yang lainnya semuanya menjadi sangat serius. Tai Sang Feng Hua memiliki orang lain, artinya tidak ada orang lain yang mempunyai kesempatan. Han Kuiye, sang master pedang Xuan Sui, bahkan lebih bersemangat. Matanya tertuju pada platform pedang tempat Namong Xuanyan berada. Pada saat ini, fluktuasi energi spiritual yang kacau terpancar dari platform pedang. Kemudian, berkas cahaya itu ditarik kembali, dan pada saat yang sama, sesosok yang agung dan mulia muncul di panggung pedang. Seluruh hadirin menjadi gempar. Ini dia datang, Master Pedang Iblis keluar. Hahaha, aku khawatir mulai sekarang, kita harus memanggilnya Master Pedang Tertinggi. Namong Xuanyan menjadi pusat perhatian dan sangat mempesona. Han Kuiye juga segera berlari ke depan, kakak senior Namong. Namun, wajah Namong Xuanyan tidak tampak segembira yang dibayangkan. Dia tampak sedikit kesepian dan jelas sedang dalam suasana hati yang buruk. Jantung Han Kuiye berdebar kencang, dan pikiran buruk pun menyebar dalam benaknya. Kakak senior Namong, kamu. Han Kuiye menatap pihak lain dengan serius. Namong Xuanyan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menatap orang lain di puncak Jianzhou. Kalian semua salah paham, aku tidak mendapatkan yang tertinggi. Feng Hua, apa? Begitu kata-kata itu diucapkan, mata semua orang terbelalak, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka. Tidak mendapatkannya. Master Pedang Iblis tidak mendapatkan Feng Hua tertinggi. Lalu siapa orangnya? Kemudian, mata semua orang beralih ke platform pedang terakhir. Mungkinkah Xiao Huhen? Jawabannya jelas. Namong Xuanyan gagal, jadi hanya ada satu jawaban terakhir yang tersisa. Xiao Huhen, seorang pendatang baru yang baru saja dipromosikan ke daftar abadi kurang dari sebulan yang lalu. Sebelumnya, tidak seorang pun tahu namanya. Sesaat, adegan mengejutkan Xiao Huhen membunuh Lin Shengyang dengan satu gerakan muncul kembali di pikiran setiap orang. Pada saat ini, semua orang merasakan guncangan yang jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Han Kuiye bingung dan tampak tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa ada seseorang di dunia abadi ini yang bakat ilmu pedangnya mampu melampaui Namong Xuanyan. Terutama Namong Xuanyan, dengan pedang iblis di tangannya, bagaimana dia bisa kalah? Tepat ketika semua orang di puncak Jianzhou merasa sangat cemas, Xiao Nunu masih berada di alam rahasia. Duar. Medan perang di bawah telah riyuntuh. Batu-batu besar berbagai ukuran itu tampak bebas dari gravitasi dan melayang di kehampaan. Di atas kepala Xiao Nunu, ada formasi sihir yang luas dan megah. Suara-suara kuno dan nyanyian pedang misterius terdengar dari lingkaran sihir. Selamat, anak muda, suara kuno itu terdengar lagi. Xiao Nunu menatap pihak lain dengan heran, siapa kamu? Pihak lain menjawab, aku. Leluhur pedang.
Leluhur pedang. Hati Xiao Nunu bergetar. Benar sekali, tapi ini hanyalah seberkas kesadaran spiritualku, dan seberkas kesadaran spiritual ini akan segera menghilang. Saat kata-kata itu terucap, lingkaran sihir di kehampaan itu benar-benar mulai beroperasi, dan kemudian, cahaya ilahi yang seperti mimpi tercurah keluar dari formasi itu. Cahaya ilahi itu bagaikan sutra yang indah, saling terjalin dengan cepat. Setelah itu, nyanyian pedang yang unik bergetar di antara langit dan bumi. Di bawah tatapan terkejut Xiao Nunu, sebuah pedang panjang yang luar biasa dan tak tertandingi terbang keluar. Dentang. Itu adalah pedang panjang yang sangat indah dari gagang hingga bilahnya. Gagang pedang itu seperti batu giok dan diukir dengan huruf-huruf misterius. Badan pedang itu bercahaya dengan warna biru kehijauan, perak, dan putih. Di sekeliling badan pedang itu mengalir energi spiritual berwarna sama. Energi spiritual mengelilinginya, seperti sungai cahaya yang indah dan ilusi. Apakah ini Feng Hua tertinggi? Mata Xiao Nunu benar-benar tertarik. Xiao Nunu menatap pedang panjang itu dengan saksama, dan melihat bahwa warna pedang itu berangsur-angsur berubah. Bagaikan tinta yang mengalir, pedang itu perlahan berubah dari cahaya biru kehijauan dan perak menjadi cahaya tinta gelap. Pada saat yang sama, energi spiritual yang mengalir di sekitar pedang juga berevolusi menjadi lingkaran cahaya berwarna tinta. Cantik sekali. Ini adalah pertama kalinya Xiao Nunu melihat pedang yang begitu menarik. Pedang ini benar-benar layak diberi nama, Tai Sang Feng Hua. Kemudian, Tai Sang Feng Hua perlahan terbang di depan Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Dia mengulurkan tangan dan memegang gagang pedang dengan hati-hati. Saat kelima jarinya mencengkeram gagang pedang. Wow! Lingkaran cincin pedang berwarna tinta meledak ke segala arah, dan semua batu besar dan kecil yang mengambang di kehampaan terpotong menjadi beberapa bagian. Dentang. Xiao Nunu tampak terkejut. Seolah-olah dia akhirnya menemukan senjata yang cocok untuknya. Xiao Nunu memegang Tai Sang Feng Hua dan mengamati dengan saksama. Setiap inci ujung pedang itu sempurna. Lingkaran berwarna tinta mengalir di sekeliling pedang, berubah warna seiring berjalannya waktu, dan badan pedang juga berganti-ganti antara biru langit, perak, dan cahaya tinta gelap. Apakah kamu menyukainya? Suara leluhur pedang terdengar pelan. Ya, Xiao Nunu mengangguk berulang kali. Ia tersenyum dan berkata, terima kasih atas pedangnya, senior. Sang ahli pedang menjawab, tidak perlu berterima kasih padaku. Kau mendapatkannya dengan kemampuanmu sendiri. Setelah itu, gelombang kekuatan spiritual muncul kembali di kehampaan. Kemudian, lingkaran riak menyebar, dan sebuah buku panduan pedang muncul entah dari mana di hadapan Xiao Nunu. Buku petunjuk pedang itu juga dipenuhi cahaya dan bayangan berwarna tinta yang mengalir, dan perlahan melayang ke arah Xiao Nunu. Apa ini? Xiao Nunu sedikit bingung dan mengulurkan tangan untuk mengambil buku panduan pedang. Sang master pedang berkata, ini adalah buku pegangan pedang Tai Sang, yang merupakan hasil kerja kerasku seumur hidupku. Aku memberikannya kepadamu bersama dengan keanggunan tertinggi ini. Berdengung. Begitu kata-kata itu terucap, buku pegangan pedang di tangan Xiao Nunu bersinar terang, dan cahaya pada sampul buku pegangan pedang itu berkumpul dan kemudian berevolusi menjadi 4 karakter suci dan hikmat. Kitab suci pedang tertinggi. Kitab suci pedang tertinggi. Melihat 4 karakter kuno besar yang muncul di buku petunjuk pedang, tingkat kebahagiaan Xiao Nunu meningkat 2 kali lipat. Aku pikir mendapatkan Tai Sang Feng Hua adalah berkah terbesar hari ini, tapi aku tidak menyangka akan menerima buku panduan pedang sebagai hadiah. Terima kasih, leluhur pedang senior. Aku pasti akan belajar keras dan tidak akan pernah mempermalukan kemuliaan tertinggi. Itu hebat. Leluhur pedang tertawa. Kemudian dia berkata, kesadaran spiritualku akan segera menghilang, anak muda, sampai jumpa lagi jika kita beruntung. Setelah mengatakan itu, suara itu benar-benar menghilang di lingkaran sihir, dan pada saat yang sama, lingkaran sihir juga berhenti bekerja. Pola susunan yang rumit dan saling terkait itu secara bertahap padam bagaikan api yang padam. Xiao Nunu memegang Tai Sang Feng Hua, dan kitab pedang Tai Sang, di tangannya, lalu sedikit mengepalkan tinjunya ke arah langit. Leluhur pedang senior, kita akan bertemu lagi jika kita beruntung. Melihat 2 benda di tangannya, Xiao Nunu masih sedikit linglung. Dia tidak tahu siapa leluhur pedang itu. Tidak tahu apa yang terjadi dengan orang lainnya.
Namun Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Taisang Feng Hua ini sungguh kuat. Sekarang, di puncak Jianzhu, gempa yang baru saja terjadi telah mereda. Penglihatan yang menyelimuti langit juga menjadi tenang. Namun, hati setiap orang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sampai sekarang, tidak seorang pun yang percaya bahwa Taisang Feng Hua telah jatuh ke tangan Xiao Wuhen. Bahkan Shen Xiu, Yu Wanru, Tang Sufeng dan yang lainnya sedikit curiga apakah Namong Xuanyan sedang bercanda dengan mereka. Bas! Pada saat ini, sinar cahaya pada platform pedang ke-10 menghilang. Swiss! Sebuah sosok muncul di panggung. Untuk sesaat, semua orang di dalam dan di luar puncak Jianzhu memusatkan perhatian pada sosok itu. Ini dia datang. Apakah dia benar-benar mendapatkan Feng Hua tertinggi? Aku juga tidak tahu, tetapi melihat ekspresi Namong Xuanyan, itu pasti dia. Mengabaikan tatapan semua orang, Xiao Nunu berjalan menuruni panggung dengan perlahan dan tidak tergesa-gesa. Wuss! Angin dingin berembus kencang, dan debu-debu di tanah bergulung-gulung. Pada saat ini, Zheng Yao yang berdiri bersama Yu Wanru, tetua Pavilion Ziwu, benar-benar melangkah maju. Tuan Xiao Wuhen, berjalanlah pelan-pelan. Ada apa? Xiao Nunu terdiam sejenak. Zheng Yao tersenyum dan berkata, aku ingin tahu apakah aku bisa meminjam Taisang Feng Hua untuk melihatnya. Begitu kata-kata ini keluar, hati Shen Xiu, Tang Sufeng, Namong Xuanyan, Han Kuiye dan yang lainnya semuanya menegang. Tidak seorang pun menyangka bahwa Zheng Yao akan mengambil inisiatif untuk mengajukan pertanyaan ini. Anda tahu, pihak lain adalah seorang kultivator pedang, dan dia belum berpartisipasi dalam penilaian alam rahasia tadi. Sebaliknya, dia lebih peduli tentang hal semacam ini daripada yang lain. Taisang Feng Hua telah dipenjara di sini begitu lama. Di Jalan Abadi, kami hanya mendengar namanya tetapi tidak pernah melihat wujudnya. Saudara Xiao, akan sangat bagus jika Anda dapat memperluas wawasan kami. Zheng Yao mulai mendekatinya bahkan sebelum dia mengucapkan beberapa patah kata. Pada kalimat pertama, dia masih memanggilnya Tuan Xiao Wuhen, namun pada kalimat kedua, dia langsung memanggilnya sebagai Saudara Xiao. Kalau orang biasa, dia pasti akan sangat tersentuh dengan sikap sopan orang lain. Tidak ada pinjaman. Namun Xiao Nunu menjawab dengan dua kata dengan acuh tak acuh. Zheng Yao tercengang. Dia tidak menyangka Xiao Nunu akan menolaknya begitu saja. Tentu saja, tanggapan Xiao Nunu juga merupakan pengakuan terselubung bahwa pihak lain telah memperoleh Taisang Feng Hua. Haha, Saudara Xiao, jangan pelit begitu. Zheng Yao terus tersenyum, katanya, Taisang Feng Hua adalah impian semua praktisi pedang di Jalan Abadi. Sekarang karena kemunculanmu, impian mereka semua hancur. Setidaknya kau harus membuat semua orang menghargai pedang yang tak tertandingi itu, sehingga perjalanan kita tidak akan sia-sia. Kata-kata Zheng Yao bergema di benak semua orang. Sesungguhnya, bagi banyak praktisi pedang, Taisang Feng Hua adalah senjata dewa tertinggi yang selalu mereka impikan. Xiao Nunu merebut pedang itu, menghancurkan keinginan orang lain. Ya, Tuan Xiao Wuhen, tolong tunjukkan kami. Kami bermimpi mendapatkan Taisang Feng Hua. Kami tidak bisa mendapatkan pedang karena kami tidak memiliki keterampilan seperti yang lain, tetapi setidaknya Anda harus membiarkan kami menghargainya. Benar, jangan pelit. Semua orang setuju. Shen Xiu, Tang Sufeng dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi penuh harap. Di belakang tim klan impian, Su Jianlu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan tes. Apa? Pedang itu milik orang lain. Jika mereka ingin memberikannya padamu, mereka bisa memberikannya padamu. Jika mereka tidak ingin memberikannya padamu, mereka tidak harus memberikannya padamu. Sekelompok orang menggunakan pemerasan moral di sini. Seperti yang dikatakan Su Jianlu, Zheng Yao tidak diragukan lagi menggunakan orang lain untuk memeras moral Xiao Nunu. Tetapi bagaimana Xiao Nunu bisa menyetujui keinginan pihak lainnya? Menghadapi permintaan semua orang, Xiao Nunu mengabaikannya dan pergi sendiri. Zheng Yao tentu saja menolak untuk setuju, dan dia segera melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Kakak Xiao, aku belum selesai bicara. Begitu Zheng Yao selesai bicara, Xiao Nunu meliriknya ke samping. Jangan main-main denganku. 3 kata penuh peringatan itu langsung mengejutkan hati Zheng Yao. Pada saat ini,
Tatapan mata Xiao Nunu bagaikan bilah pisau yang tak bisa dihancurkan, mengandung hawa dingin yang menusuk jiwa. Ekspresi Zheng Yao tiba-tiba berubah. Rasanya seperti jatuh ke dalam gua es dan seluruh badannya dingin. Hanya dengan satu tatapan, Zheng Yao sepertinya telah menerima pesan kematian. Kemudian, Xiao Nunu meninggalkan puncak Jianzhu sendirian. Tidak seorang pun berani menghentikannya. Melihat punggung Xiao Nunu, Zheng Yao tidak bisa menahan keringat di dahinya. Sombong sekali kamu. Umpatnya dengan suara berat. Kamu baik-baik saja. Yu Wanru datang dan bertanya. Wajah Zheng Yao menjadi pucat. Ia sedikit pulih dan berkata dengan dingin, hanya kebetulan saja ia memperoleh Tai Sang Feng Hua. Apakah ia benar-benar berpikir dirinya tak terkalahkan? Yu Wanru tidak mengatakan apapun setelah mendengarkan kata-kata marah pihak lain. Sejujurnya, dilihat dari penampilan Xiao Wuhen hari ini, dia memang punya modal untuk bersikap sombong. Melihat bahwa mereka tidak dapat menikmati kemegahan tertinggi seperti yang mereka inginkan, orang-orang di puncak Jianzhu pergi satu persatu. Shen Xiu, Namong Suanyan, dan Han Kuiye pergi satu persatu. Tang Sufeng juga kembali ke tim klan mimpi. Kamu sangat bersemangat. Ada begitu banyak orang berbakat di jalan menuju keabadian sehingga mustahil untuk tidak mengakui kekalahan. Tang Sufeng menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Hua Lin juga mengangguk dan berkata, dengan cara ini, jalan abadi akan kembali menghadirkan sensasi yang luar biasa. Ya, aku punya firasat bahwa pertarungan yang akan datang di peringkat abadi akan menjadi pesta yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di belakang tim, Su Jianlu bergumam pada dirinya sendiri, apakah semua orang dengan nama keluarga Xiao begitu tampan? 10 tul, lang abadi dalam satu. Seorang pria yang mengambil kemegahan tertinggi. Su Jianlu menatap punggung Xiao Wuhen, dan sosok Xiao Nunu muncul dalam benaknya. Sayang sekali Xiao Nunu tidak datang. Jika kedua orang ini bertemu, aku ingin tahu siapa yang akan lebih baik. Su Jianlu tidak dapat menahan diri untuk tidak membayangkannya. Tanpa dia sadari bahwa dua orang yang sedang dibicarakannya sebenarnya adalah satu orang. Meninggalkan puncak Jianzhu, Xiao Nunu berangkat dalam perjalanan kembali ke Gunung Yinian sendirian. Kali ini dia keluar sendirian. Bahkan Snow Kirin pun tidak ikut dibawa. Tepat saat Xiao Nunu berjalan memasuki hutan bambu, angin dingin bertiup menerbangkan debu, dan daun-daun bambu di tanah berguling dengan aktif. Xiao Nunu berkata tanpa ekspresi, keluar. Wosh! Kemudian, gelombang udara menyerbu ke arah Xiao Nunu, dan kemudian dua sosok perlahan melangkah keluar dari kedalaman hutan bambu. Dua orang yang datang adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki temperamen yang mulia dan perilaku yang anggun. Wanita itu mengikat rambut panjangnya, dengan sehelai rambut hitam menjuntai di kedua pipinya. Kedua orang ini tak lain adalah penguasa pedang iblis, Namong Suanyan, dan penguasa pedang darah misterius, Han Kuiye. Namong Suanyan berkata, Tuan Xiao Wuhen, maaf merepotkan Anda. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, katakan saja jika Anda ingin mengatakan sesuatu. Haha, Tuan Xiao adalah orang yang terus terang. Saya yakin Anda telah menebak bahwa tujuan kami adalah untuk mendapatkan Tai Sang Feng Hua. Namong Suanyan berhenti sejenak, lalu berkata dengan sangat serius, Tuan Xiao, tolong sebutkan harganya. Tidak peduli apapun syarat yang Anda tawarkan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Saya harap Anda dapat menanggung rasa sakit dan menyerah. Xiao Nunu terkekeh, karena Anda tahu Anda harus menanggung rasa sakit dan menyerah, mengapa berbicara lebih banyak? Namong Suanyan berkata, untuk mendapatkan Tai Sang Feng Hua, saya telah melakukan persiapan yang tak terhitung jumlahnya. Selama Tuan Xiao setuju untuk memberikannya kepada saya dapat memberikan Anda apapun sebagai gantinya. Saya rasa saya tidak membutuhkannya, kata Xiao Nunu. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu hendak pergi. Namong Suanyan buru-buru menghentikannya, Tuan Xiao, sejujurnya, kami berdua adalah murid dari sekte besar di alam abadi Jiushu. Kami datang ke jalan abadi kali ini, di satu sisi untuk pengalaman, dan di sisi lain untuk Tai Sang Feng Hua ini. Selama Anda memberikan Tai Sang Feng Hua kepada saya tidak hanya akan menjamin masuknya Anda ke alam abadi Jiushu, tetapi Anda juga akan dihargai oleh sekte tersebut. Maaf, saya punya hal lain untuk dilakukan. Xiao Nunu tidak berniat melanjutkan negosiasi.
Bagaimana Tai Sang Feng Hua bisa diberikan kepada pihak lain? Itu benar-benar hanya khayalan. Namong Xuanyan masih menolak untuk menyerah. Ia berkata, Tuan Xiao, Anda sendiri yang mengajukan semua syarat. Jika Anda benar-benar tidak mau, saya akan menghargainya. Xiao Nunu berhenti dan menatapnya. Apapun syaratnya boleh. Mata Namong Xuanyan berbinar, seolah-olah ia melihat harapan. Ya, apapun syaratnya boleh. Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan sedikit lengkungan yang anggun dan menawan. Dia kemudian melihat Han Kuiye di belakang Namong Xuanyan. Saya melihat bahwa kakak senior Han ini masih menawan. Aku lihat kakak senior Han masih menawan. Mendengar ini, ekspresi Namong Xuanyan dan Han Kuiye berubah. Terutama Han Kuiye, wajah cantiknya tenggelam. Dia menatap Xiao Nunu dengan dingin dan berkata, apa maksudmu dengan ini? Xiao Nunu menunjukkan senyum main-main, sangat sederhana. Dia menatap langsung ke Namong Xuanyan, jika kamu membiarkan kakak senior Han menemaniku selama 1 malam, aku akan meminjamkanmu Tai Sang Feng Hua untuk menghargainya sekali. Kutu kupret. Han Kuiye marah, wajah cantiknya memerah, dia melotot ke Xiao Nunu dan berkata, Xiao Huhen, aku pikir kamu seorang pria sejati karena sikapmu yang luar biasa dan penampilanmu yang luar biasa, tetapi aku tidak menyangka. Kamu menjadi playboy yang begitu kotor. Xiao Nunu tersenyum, dan matanya sengaja bergerak ke Han Kuiye, tidak ada yang bisa kulakukan. Hanya saja kakak senior Han terlalu luar biasa. Bahkan seorang pria sejati tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Selain itu, kakak senior Namong yang menjanjikannya sendiri. Tidak peduli apapun syarat yang aku ajukan, dia akan setuju. Jadi, ini seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Xiao Nunu bertindak seolah-olah dia memiliki sikap yang masuk akal. Tentu saja, alasan Xiao Nunu berkata demikian hanya untuk membuat mereka berdua menyerah. Itulah sebabnya saya membuat permintaan yang tidak masuk akal. Bukan karena dia menginginkan kecantikan Han Kuiye. Dari segi kecantikan, istrinya Nan Lian jauh lebih cantik darinya. Lagi pula, semua wanita cantik yang dilihat Xiao Nunu sungguh cantik memukau. Meskipun Han Kuiye memang tampan, dia masih jauh dari kata cukup untuk membuat Xiao Nunu bernafsu. Ambil contoh orang-orang di Pagoda Emas Pancer, siapapun dari mereka dapat membunuh Han Kuiye dalam hitungan detik tanpa meninggalkan jejak. Xiao Nunu tidak takut pihak lain tidak akan setuju, tetapi dia takut pihak lain akan setuju. Untungnya, Namong Xuanyan tidak tahu malu seperti yang diduga. Wajahnya juga berubah dingin. Tuan Xiao, apakah Anda bercanda? Tidak, saya tidak bercanda. Xiao Nunu berpura-pura bercanda, saya menyukai seseorang seperti kakak senior Han. Saya hanya ingin bertanya apakah Anda setuju. Namong Xuanyan mengepalkan tangannya, jelas berusaha menahan amarah di hatinya. Adik Han adalah kekasihku. Kami telah saling mendukung sejak kami masuk sekte. Kondisi apapun dapat diterima kecuali dia. Xiao Nunu terkekeh dan berkata dengan nada sarkastis, bukankah kau memintaku untuk melepaskannya dengan berat hati? Sekarang aku memintamu untuk melepaskannya dengan berat hati, tetapi kau tidak senang tentang hal itu. Mengapa kau tidak memikirkannya? Ketika kau telah mengetahuinya, tidak akan terlambat untuk mengirim kakak senior Han ke rumahku. Namong Xuanyan sangat marah. Han Kuiye sangat marah hingga menggertakkan giginya. Dia berteriak marah, Xiao Huhen, jangan pergi terlalu jauh. Xiao Nunu tidak setuju, apakah menurutmu ini terlalu berlebihan sekarang? Jika kamu tidak menghalangi jalan ke sini, mengapa aku harus membuang-buang kata-kataku padamu? Kamu, Han Kuiye tidak bisa menahannya. Tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan pedang Xuan Sui. Tatapan mata Xiao Nunu berubah dingin, jika taktik lunak tidak berhasil, kamu harus menggunakan taktik keras. Pada saat ini, Namong Xuanyan mengangkat tangannya untuk menghentikan Han Kuiye, lalu menatap Xiao Nunu dan berkata, sejujurnya, aku selalu tidak percaya bahwa aku akan kalah darimu. Jika Tuan Xiao tidak terburu-buru, aku ingin merasakan keterampilan Tuan Xiao. Xiao Nunu menjawab, aku sedang terburu-buru. Jangan khawatir, aku tidak akan memakan waktu terlalu lama, selama kamu bisa meninggalkan pandanganku. Mulai sekarang, aku tidak hanya tidak akan mengganggumu lagi, tetapi aku juga akan meminta maaf padamu. Wosh! Gelombang udara yang kuat meledak dan menerkam ke arah Xiao Nunu.
Debu di tanah bercampur dengan dedaunan bambu bergulung-gulung liar, dan semua burung serta hewan di hutan bambu terbang ketakutan. Merasakan aura pembunuh yang tajam dari Namong Suanyan, Xiao Nunu mengerti bahwa tidak mungkin untuk tidak mengambil tindakan. Kamu mungkin akan menyesalinya. Xiao Nunu menjawab tanpa mengubah ekspresinya. Biarkan pedangmu bersinar. Itu akan memberiku kesempatan untuk menyaksikan keanggunan Tai Sang Feng Hua. Kurasa Tai Sang Feng Hua tidak akan dibutuhkan. Hah. Rasa dingin di badan Namong Suanyan menjadi semakin ganas. Saat kedua pihak selesai berbicara, Namong Suanyan dan Xiao Nunu mengangkat tangan mereka secara bersamaan. Kekuatan pedang terbentuk dan sinar cahaya langit terhunus. Kekuatan pedang terbentuk dan sinar cahaya langit terhunus. Kedua pria itu secara bersamaan mengeluarkan kekuatan pedang yang luar biasa dan menghunus pedang panjang ilusi dari udara tipis. Dentang. Pedang panjang ilusi di tangan Namong Suanyan berwarna hitam pekat. Pedang ilusi di tangan Xiao Nunu berwarna emas dan diselimuti cahaya guntur. Gerakan pedang sama, gaya mendominasi berbeda. Dengan landasan tersebut, kedua pendekar pedang itu dapat mengerahkan kekuatan dahsyat surga hanya dengan satu gerakan. Gelombang tiga bayangan seketika. Xiao Nunu memimpin serangan. Dia mengangkat tinggi pedang ilusi itu dan menebasnya ke depan. Swiss, Swiss, Swiss. Tiba-tiba, tiga gelombang pedang meledak. Setiap gelombang pedang mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Namong Suanyan mensibir dan berkata, "Aku juga tahu jurus ini." Setelah itu, Namong Suanyan juga melakukan jurus pedang yang sama. Gelombang tiga bayangan seketika. Tiga gelombang pedang yang sama kuatnya bersiul keluar. Duar, duar, duar. Kekuatan pedang kedua belah pihak meledak dan bertabrakan dengan keras. Di hutan bambu, energi pedang tiba-tiba meledak dan pemandangan di sekitarnya hancur. Han Kuiye, yang berdiri di belakang Namong Suanyan, tidak dapat menahan perubahan ekspresinya. Puncak alam abadi. Meskipun dia sudah menduga bahwa kultivasi Xiao Wuhen tidak hanya pada tahap akhir alam abadi, hati nurani Han Kuiye masih menegang. "Kakak, sebaiknya kau berhati-hati. Dia berada di level yang sama denganmu." Han Kuiye mengingatkan. Tatapan mata Namong Suanyan sedikit tajam, atau mungkin, dialah yang harus diwaspadai. Swiss. Setelah berkata demikian, Namong Suanyan melesatkan sebilah pedang, bagaikan seberkas cahaya pedang, dan datang di hadapan Xiao Nunu. Xiao Nunu sama sekali tidak panik, dan dia juga mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Bang! Kedua pedang itu bertabrakan dan gelombang energi melesat maju. Saat tanah amblas, kedua sosok itu menjauh satu sama lain. Ham! Namong Suanyan mensibir, lalu memutar pedang dan menggunakan jurus pamungkasnya lagi. Cahaya ilahi memasuki mimpi. Swiss! Dalam sekejap, energi pedang yang besar melesat ke arah Xiao Nunu. Energi pedang ini seperti kapal perang pemecah es, bergerak sangat cepat dan dengan momentum besar. Bumi terpotong dan terbelah, dan kemanapun energi pedang mengalir, ia membajak alur yang spektakuler bagaikan membajak tanah. Xiao Nunu tidak terburu-buru dan menanggapi dengan gerakan yang sama. Cahaya ilahi memasuki mimpi. Kuci. Seketika, cahaya pedang merah keemasan meledak di depan Xiao Nunu. Dentang. Kedua kekuatan itu bertabrakan hebat lagi, dan energi pedang tiba-tiba riuntuh. Kilat menyambar, dan sebagian besar hutan bambu yang rimbun hancur seketika. Namong Suanyan melihatnya dan matanya menjadi lebih tajam. "Apakah kamu belum akan menunjukkan keagungan tertinggimu? Sudah kubilang, aku tidak akan menggunakannya. Benarkah? Kamu akan terlambat untuk menggunakannya nanti." Tebasan terus-menerus tak terbatas. Dengan teriakan dingin, kecepatan gerak Namong Suanyan tiba-tiba meningkat dan kecepatan serangannya melonjak. Dia menyerbu ke arah Xiao Nunu bagai kilatan petir, memegang pedang di kedua tangan dan menebas dengan dahsyat. Xiao Nunu sama sekali tidak panik. Dia tidak menghindar atau menghindar, tetapi mengangkat pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Bang! 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 Pedang-pedang itu beradu dengan keras. Serangan Namong Suanyan bagaikan badai yang dahsyat, bayangan pedang bersilangan satu demi satu, bagaikan sinar cahaya berbentuk bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya yang melesat keluar. Namun pertahanan Xiao Nunu sangat sempurna, dan ia menangkis setiap pedang dengan tepat. Dalam sekejap mata, Namong Suanyan mengayunkan ribuan pedang, namun tidak satu pun yang melukai Xiao Nunu.
Saat serangan Namong Suanyan gagal, efek Wu Jilianzan juga mulai melemah. Serangan tebasan tak terbatasmu belum sepenuhnya sempurna. Ejek Xiao Nunu. Masih terlalu dini bagimu untuk mengatakan itu. Namong Suanyan memegang pedang dengan kedua tangan. Mengangkatnya di atas kepalanya, dan setelah langsung menyerang pedang itu, dia dengan kuat meluncurkan serangan terakhir dari Infinite Slash. Bunuh. Xiao Nunu memegang pedang di depannya dan menyelesaikan pemblokiran. Duar. Badai pedang yang dahsyat meledak darinya, dan gunung-gunung riyuntuh dan bumi retak, dan semua rumput dan pohon hancur. Xiao Nunu segera mundur. Melihat ini, Han Kuiye yang berada di luar lapangan buru-buru berkata, "Kakak senior, jangan beri dia kesempatan." Namong Suanyan sama sekali tidak ragu. Dia memanfaatkan situasi tersebut, memegang pedang di depannya dengan satu tangan dan dengan cepat membentuk segel dengan tangan lainnya. Segel pedang Sutian. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, energi pedang melesat ke langit, dan energi pedang yang luar biasa terjalin bersama untuk membentuk segel batu persegi. Segel batu persegi itu tersusun dari energi pedang yang tersusun rapi dan dihantamkan langsung ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit dan mengayunkan pedang di tangannya dalam bentuk melingkar. Teknik pedang dan perisai. Dentang, dentang, dentang. Bayangan pedang bergerak, rune bergeser, dan pedang dan perisai melingkar tiba-tiba terbuka di depan Xiao Nunu. Pedang dan perisainya dibuat dengan indah, seperti payung besar. Bayangan pedang yang banyak membentuk, lang rusiuk payung, dengan ujung pedang menghadap keluar dan gagang menghadap ke dalam, dan setiap bayangan pedang tampak menyilaukan. Kejadian itu terjadi dalam sekejap, dan segel pedang Sutian menghantam pedang dan perisai di depan Xiao Nunu dengan kekuatan besar. Dengan suara, bang, pedang dan perisai bergetar terus-menerus, dan detik berikutnya, sebuah adegan yang mengejutkan Namong Suanyan dan Han Kuiye terjadi. Mereka melihat bahwa segel pedang Sutian masih menyerang Namong Suanyan secara utuh. Apa ini? Namong Suanyan terkejut dan segera mengambil tindakan. Cahaya ilahi memasuki mimpi. Dentang. Energi pedang merah emas yang agung meledak, seperti kapal perang pemecah es, dan menghantam segel pedang Sutian dengan keras. Duar. Energi pedang meledak dan menyebar seperti awan. Hutan bambu yang luas telah hancur. Xiao Nunu menatap Namong Suanyan dengan ekspresi bercanda, "Kau mengulangi gerakanmu." Namong Suanyan mengerutkan kening. Han Kuiye juga tampak sedikit gelisah. Baru saja, Namong Suanyan menggunakan total 5 gerakan. Kekuatan pedang terbentuk dan cahaya langit terhunus. Bayangan instan 3 selancar. Cahaya ilahi memasuki mimpi. Tebasan terus-menerus tanpa batas. Segel pedang Sutian. Namun, cahaya ilahi memasuki mimpi dan digunakan 2 kali. Xiao Nunu melanjutkan, "Apakah kau baru mempelajari 5 jurus ini? Pantas saja kau tidak bisa mengalahkan Tai Sang Feng Hua." Setelah jeda, Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya, mengayunkan pedang keluar, dan kekuatan pedang yang dahsyat pun bersiul. "Ini langkah selanjutnya, kamu harus memperhatikannya dengan cermat." Mendengar ini, Namong Suanyan dan Han Kuiye keduanya terkejut. Dalam penilaian alam rahasia, Namong Suanyan memang hanya mempelajari 5 jurus pedang. Ini juga batasnya. Tapi Xiao Nunu berbeda. Xiao Nunu mempelajari ke-9 gerakan pedang. Teknik klon bayangan pedang. Xiao Nunu memegang pedang di depannya, dan kekuatan pedang yang dahsyat meledak. Swiss, Swiss. Kemudian, klon energi pedang muncul di kedua sisi Xiao Nunu. Sebelum Namong Suanyan sempat bereaksi, ketiga Xiao Nunu menyerang secara bersamaan. Gelombang 3 bayangan seketika. Segel pedang langit. Cahaya ilahi memasuki mimpi. Dalam sekejap, 3 gerakan pedang menyerang pada saat yang bersamaan. Klon energi pedang di sebelah kiri mengayunkan 3 gelombang pedang yang mengerikan. Klon energi pedang di sebelah kanan melepaskan segel pedang 4 sisi yang cantik. Badan asli Xiao Nunu di tengah mengayunkan energi pedang besar yang tampak seperti kapal perang pemecah es. Ketiga kekuatan itu, seperti binatang prasejarah, menyapu aura kehancuran yang mengerikan dan bergegas menuju Namong Suanyan. Apa ini? Mata Namong Suanyan membelalak, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Duar. Detik berikutnya, ketiga kekuatan itu dilepaskan di depan Namong Suanyan. Kekuatan pedang yang mengerikan menyebar ke segala arah, dan dalam sekejap, seluruh hutan bambu hancur menjadi reruntuhan.
Tidak peduli apakah itu rumput, pohon atau batu, semuanya berubah menjadi bubuk di bawah energi pedang yang kuat ini. Han Kuiye di luar lapangan merasa ketakutan. Dia tidak dapat menahan diri untuk mundur berulang kali karena guncangan dari kekuatan sisa. Kakak senior Namong. Han Kuiye berkata tanpa sepatah kata pun dan memanggil pedang Xuansui lagi. Dentang. Pedang Xuansui meledak dengan cahaya jingga merah. Namun, tepat saat Han Kuiye hendak bergabung dalam pertempuran, energi pedang langsung mengunci Han Kuiye. Dengan suara, Swiss Xiao Nunu melangkah maju dengan Ghost Sword Step. Han Kuiye hanya merasakan kilatan bayangan di depan matanya, dan kemudian, pedang petir emas ilusif diam-diam menekan tenggorokannya. Ini pertarungan antar pria, jadi jangan ikut campur. Dentang. Suara pedang yang nyaring terdengar, dan hawa dingin yang menusiuk menyelimutinya. Han Kuiye berhenti di tempatnya, memegang pedang Xuansui. Dia benar-benar tidak percaya bahwa kecepatan gerak dan kemampuan reaksi Xiao Nunu begitu cepat. Bahkan sebelum dia memasuki arena, lawan sudah mengarahkan pedang ke tenggorokannya. Jangan sentuh dia. Pada saat ini, kekuatan pedang yang mengerikan meledak dari belakang Xiao Nunu. Duar. Aliran pedang itu meledak dan menyebar seperti badai, dengan batu-batu pecah beterbangan dan menari-nari di seluruh langit. Han Kuiye sangat gembira dan berkata, kakak senior. Dia segera melihat ke belakang Xiao Nunu. Namong Xuanyan terlihat berdiri di aliran udara yang kacau dengan tatapan mendominasi. Dia sama sekali tidak terluka, tanpa cedera apapun. Namun senjata di tangannya telah digantikan oleh pedang panjang yang menyala dengan api hitam. Api hitam membakar pedang panjang itu. Meskipun tidak ada kebocoran suhu sama sekali, ruang di sekitarnya terdistorsi oleh api itu. Pedang ini adalah senjata abadi, pedang iblis. Lepaskan dia, lawanmu adalah aku. Namong Xuanyan memegang pedang iblis pada sudut tertentu, dan lapisan api iblis hitam membakar badannya. Xiao Nunu berkata dengan tenang, simpan tenagamu. Tidak akan terlambat untuk bertarung lagi saat pertarungan memperebutkan daftar abadi tiba. Tidak banyak semangat juang di mata Xiao Nunu. Kemudian, pikirannya bergerak, dan pedang ilusi di tangannya hancur menjadi serpihan kristal yang tak terhitung jumlahnya dengan suara retakan. Pecahan-pecahan kristal yang cantik itu berkibar bagaikan kawanan kupu-kupu yang berhamburan. Han Kuiye tercengang. Trik apa yang kau coba mainkan? Xiao Nunu tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja, demi kakak perempuanmu Han, aku tidak akan bertarung sampai mati dengan Master Pedang Iblis. Jangan halangi jalanku lain kali. Setelah itu, Xiao Nunu benar-benar melangkah maju. Sebelum Han Kuiye sempat bereaksi, wajah anggun dan menawan itu sudah dalam jangkauannya. Kemudian, Xiao Nunu mengulurkan tangan dan menyentuh wajah cantik Han Kuiye, dan berkata dengan nada menggoda. Wajah kecil Montiok ini terasa sangat enak. Sepertinya kakak senior Han benar-benar punya rahasia untuk menjaga kemudaanmu. Badan Han Kuiye bergetar, dan dia segera mundur. Xiao Wuhen, dasar kutu kupret. Memanfaatkan kebingungan Han Kuiye, Xiao Nunu sekali lagi melancarkan langkah pedang hantu dan menghilang dalam sekejap. Han Kuiye sangat marah hingga wajahnya memerah karena malu dan kesal. Namong Xuanyan bahkan lebih marah. Pihak lain benar-benar terang-terangan menggoda Han Kuiye di depannya. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Xiao Wuhen, berhenti di situ. Namong Xuanyan bergegas keluar sambil memegang pedang iblis, tetapi tidak ada jejak Xiao Nunu di sekitarnya. Menanggapi ini, Namong Xuanyan dan Han Kuiye hanya bisa melompat marah. Saat ini, Xiao Nunu sudah berada beberapa mil jauhnya. Mendengarkan raungan marah Namong Xuanyan di belakangnya, Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan memperlihatkan senyum puas. Inilah efek yang kita inginkan. Mereka semua akan marah sampai mati. Sejujurnya, perilaku kedua orang ini cukup baik, setidaknya jauh lebih baik daripada orang lain yang saya temui selama ini. Karena alasan inilah Xiao Nunu tidak terlibat dalam pertarungan hidup mati dengan lawannya. Goda saja Han Kuiye sedikit dan ganggu Namong Xuanyan, itu sudah cukup. Pokoknya aku pakai identitas, Xiao Wuhen. Apa hubungannya perbuatan Xiao Wuhen denganku, Xiao Nunu? Perjalanan ke alam rahasia puncak Jianzhu berakhir, dan ombak besar sekali lagi muncul di jalan abadi. Nama Xiao Wuhen sekali lagi bergema di seluruh jalan abadi, dan itu bahkan lebih berapi-api dan meledak-ledak daripada terakhir kali.
Pada suatu waktu, seluruh wilayah Jalan Abadi membicarakan si jenius yang populer ini. Taisang Feng Hua punya guru, tahukah kamu? Tentu saja aku tahu. Siapa yang tidak tahu tentang hal sepenting ini? Ngomong-ngomong, siapa sebenarnya Xiao Wuhen? Dia tidak hanya membunuh Lin Seng yang dalam satu gerakan, dia juga merebut senjata dewa yang tak tertandingi Taisang Feng Hua. Bahkan ahli pedang seperti Namong Suanyan, Han Kuye, dan Shen Xiu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Siapa yang akan percaya ini tanpa latar belakang apapun? Mungkinkah dia murid dari sekte besar di alam abadi Jiushu yang datang untuk mendapatkan pengalaman? Jangan sebutkan itu sangat mungkin. Sejauh yang aku tahu, ada beberapa orang di daftar abadi yang datang dari alam abadi Jiushu khusus untuk pelatihan. Ya dewa, sepertinya pertempuran di daftar abadi ini akan sangat menarik. Kau mulai bersemangat. Jika alam rahasia puncak leluhur pedang adalah alam rahasia jalan abadi nomor 1 di hati semua pembudidaya pedang, maka pertempuran daftar abadi jelas merupakan pesta yang ditunggu-tunggu oleh semua orang di seluruh jalan abadi. Pertarungan demi Ordo Jiushu pasti akan mengawali jalan menuju keabadian. Malam, langit penuh bintang dan bulan bersinar terang. Sebuah istana megah terletak di bawah langit berbintang. Saat ini, di dalam istana, di atas altar yang menjulang tinggi di langit, seorang wanita berjubah putih duduk di tengah altar, dengan meja persembahan di depannya. Ada sesaji di atas meja. Ada tempat pembakaran dupa. Ada juga objek yang mirip dengan astrolab. Ada beberapa orang yang berdiri di belakang wanita itu. Salah satu dari mereka melangkah maju dan bertanya, "Kakak senior Ning, waktunya telah tiba dan semuanya sudah siap." "Baiklah, kalian semua tinggal saja di tempat kalian dan tunggu," jawab wanita itu. Ya, semua orang mengangguk. Setelah itu, wanita itu tampak serius, meletakkan tangannya di astrolab di depannya, dan menggumamkan sesuatu. Bas! Tiba-tiba, gelombang kekuatan spiritual misterius dilepaskan dari telapak tangan wanita itu, dan kemudian cakram bintang bersinar dengan cahaya rune kuno. Wow! Rune-rune pada cakram bintang menyala satu demi satu. Seketika, susunan ajaib yang mirip dengan pola konstelasi kosmik meluas keluar. Semua orang di belakangnya tampak terkejut. Semua orang memandang wanita itu dengan kagum. Kakak senior Ning akan segera memulai deduksi. Ini pertama kalinya aku melihat kakak senior Ning Liner melakukan astrologi. Itu wajar. Kau harus mengerti bahwa astrologi adalah metode rahasia kuno untuk mengamati rahasia alam. Itu bukan sesuatu yang bisa digunakan begitu saja. Set, berhenti bicara, diamlah. Beberapa orang segera terdiam. Ning Liner membuat beberapa segel rumit dengan tangannya, dan pada saat yang sama cakram bintang di depannya menjadi semakin terang. Saat kekuatan yang dilepaskan oleh cakram bintang menjadi semakin kuat, mata Ning Liner tiba-tiba berubah menjadi biru misterius. Bas! Mata Ning Liner seterang bintang-bintang. Kemudian, sebuah gambar samar muncul di benaknya. Di gambar itu, ada sebuah gunung, dan di bawah gunung itu, ada orang-orang yang berdiri. Tokoh-tokoh itu, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya unggul dibandingkan yang lain. Aku melihatnya. Ning Liner membuka sedikit bibir merahnya. Orang-orang di belakang merasa gembira. Seseorang bertanya, "Siapa dia? Siapa yang memenangkan kejuaraan daftar abadi kali ini?" "Pasti kakak senior Beilang." Ning Liner menjawab, "Jangan tidak sabar, ini baru saja dimulai, dan kita belum melihat siapa yang akan mencapai puncak." Ning Liner tampak serius dan auranya suci. Dia seperti seorang pendeta wanita yang luar biasa. Terutama pupil biru itu, yang mengumpulkan ribuan bintang. Orang lain tidak dapat melihatnya, tetapi Ning Liner dapat melihat ke masa depan dan melampaui waktu. Gambaran dalam pikiranku berubah dari kabur menjadi jelas. Daerah sekitar gunung itu penuh dengan orang. Beberapa orang berdiri di kaki gunung. Beberapa orang berdiri di lereng gunung. Yang lainnya berdiri di dekat puncak gunung. Ekspresi dan perilaku orang-orang itu berbeda-beda. Ada yang membawa pedang panjang di punggung, ada yang memegang pedang lebar, ada yang pemberani seperti binatang buas, dan ada yang kekar dan mendominasi. Pada saat ini, sebuah sosok perlahan muncul di puncak gunung. Sosok itu duduk dengan tenang di puncak gunung, di depannya ada papan catur. Pada papan catur, bidak-bidak tersebut disusun untuk membentuk sebuah kata,
yaitu kata Lang. Aku melihatnya. Ning Liner melanjutkan, dia berkata dengan gembira, aku melihat seorang pria duduk di puncak gunung. Di papan catur di depannya, ada kata Lang yang tertulis di atasnya. Mendengar ini, orang-orang di belakang semuanya sangat gembira. Kata Lang, tidak boleh salah, itu adalah kakak senior Wu Beilang. Hahaha, sudah kubilang, kali ini dalam Immortal Ranking Battle, juaranya tidak lain adalah kakak senior Beilang. Ya, di seluruh Immortal Road, siapa yang bisa menandingi kakak senior Beilang? Di mata semua orang, hasil prediksi Ning Liner sesuai dengan harapan. Ning Liner tersenyum simpul. Ia melihat pria di puncak gunung itu memancarkan keagungan, memandang rendah semua makhluk hidup. Di depan lawan ada papan catur, dikelilingi oleh lingkaran cahaya bintang. Melihat ini, Ning Liner 100% yakin bahwa sosok itu adalah orang yang ingin dilihatnya. Sepertinya pertarungan untuk daftar abadi ini 100% pasti. Setelah mengatakan itu, Ning Liner siap untuk menghentikan ramalannya. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, apa itu? Hati Ning Liner menegang dan ekspresinya berubah. Orang-orang di belakang tercengang. Ada apa? Kakak senior Ning, apakah ada masalah? Seseorang bertanya dengan tergesa-gesa. Alis Ning Liner bertaut erat, dan mata birunya berkedip-kedip. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Tanya orang lain. Ning Liner berkata dengan suara yang dalam, di belakang kakak senior Wu Beilang. Sosok muncul. Apa? Setelah kata-kata ini keluar, semua orang di Ling Xiaoyuntai menjadi bingung. Mereka saling memandang, dengan wajah yang semakin bingung. Benarkah? Kakak senior Ning, apakah Anda bercanda? Apakah ada orang di jalan abadi yang dapat bersaing dengan kakak senior Beilang? Tidak mungkin. Seperti yang diketahui semua orang, kakak senior Wu Beilang adalah orang terkuat yang menduduki peringkat pertama dalam daftar abadi. Menghadapi pertanyaan beberapa orang di belakangnya, Ning Liner tidak langsung menjawab. Dia memusatkan perhatiannya, mencoba melihat dengan jelas siapa orang itu. Dalam benaknya, gambaran seperti mimpi muncul saat ini. Gunung itu mewakili peringkat pertempuran daftar abadi. Namun, hanya ada satu orang di puncak gunung. Orang itu sedang duduk di depan papan catur, dikelilingi oleh pola bintang. Tetapi pada saat ini, sosok lain muncul di belakang orang itu. Sosok ini membelakangi penglihatan Ning Liner. Dia hanya bisa melihat punggung orang itu dan setengah dari profilnya. Siapa orang ini? Ning Liner mengaktifkan kekuatan spiritual di badannya dan mencoba melihat penampilan orang lain dengan jelas. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia hanya bisa melihat bagian belakangnya. Tunggu, itu. Hati Ning Liner tiba-tiba menegang, dan dia sepertinya telah melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya. 10 cahaya rune mengalir di badan sosok itu. Orang ini memiliki 10 tool, lang abadi. Ledakan. Kemudian, guntur meledak di benak Ning Liner. Dia terkejut, dan pada saat yang sama, pemandangan di depan matanya menghilang seperti cermin yang pecah. Di altar, Ning Liner dengan lemah menopang tanah dengan tangannya. Cahaya biru di matanya dengan cepat menghilang. Plat bintang di depannya juga kehilangan kilaunya. Ning Liner tersentak berat, dengan butiran keringat menetes dari dahinya. Orang-orang di belakangnya bergegas. Kakak senior Ning, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang kamu lihat? Mungkinkah kakak senior Wu Beilang tidak bisa mendapatkan posisi teratas dalam daftar? Ning Liner menggelengkan kepalanya sedikit, dan dia berkata, keduanya berada di puncak gunung, dan aku tidak tahu siapa yang akan menang. Setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang terdiam. Semua orang di puncak gunung. Siapa yang bisa menang? Kau tahu, dalam pertarungan untuk peringkat abadi, akan selalu hanya ada satu orang di puncak, dan sama sekali tidak mungkin bagi dua orang untuk muncul di puncak. Dengan kata lain, itu sudah berakhir sebelum Ning Liner menyelesaikan ramalannya. Pada saat ini, dua sosok lagi naik ke altar Ling Qiao. Kudengar adik perempuan Ning sedang berlatih astrologi, bagaimana menurutmu? Apa hasilnya? Suara laki-laki datang, orang yang datang mengenakan mantel bulu musang putih, tinggi, dan matanya gelap tetapi mengungkapkan perasaan yang tajam. Dia adalah Zheng Yao, salah satu dari 10 pria kuat teratas dalam daftar abadi. Di belakang Zheng Yao adalah seorang wanita dengan rok kasa hitam.
Rambut wanita itu diikat menjadi sanggul ular, dan ada jepit rambut yang dingin di rambutnya. Dia tidak lain adalah tetua paviliun kabut ungu, Yuanru. Kakak senior Zheng Yao. Beberapa orang di altar Ling Qiao memberi hormat kepada Zheng Yao dengan hormat. Zheng Yao berjalan menuju Ning Liner dan terus bertanya, kakak senior Wu Beilang telah mencapai puncak, kan? Ning Liner mengangguk, kakak senior Beilang ada di puncak gunung, tapi ada orang lain. Oh, Zheng Yao menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yuanru di belakangnya, yang juga terkejut. Ning Liner melanjutkan, orang itu mungkin variabel. Sayang sekali aku tidak menyelesaikan prediksi dan tidak melihat hasil akhirnya. Siapa orang itu? Zheng Yao bertanya. Ning Liner mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, dia adalah orang dengan 10 tulang abadi. Dia adalah orang yang memiliki 10 tulang abadi. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang di altar Ling Qiao berubah. Zheng Yao dan Yuanru juga menatap Ning Liner dengan sangat terkejut. Apakah kamu benar-benar melihatnya? Tanya Zheng Yao. Ning Liner mengangguk, orang itu berada di puncak daftar abadi bersama dengan kakak senior Wu Beilang. Dia mungkin menjadi variabel. Zheng Yao menyipitkan matanya dan berkata, mungkinkah rumor dari beberapa waktu lalu itu benar? Rumor apa? Beberapa waktu lalu, seseorang melarikan diri dari gua iblis pemusnahan dan mengatakan bahwa patung batu dewa iblis pertanda kematian dibangunkan oleh seseorang, dan seseorang mengembangkan 10 tulang abadi dengan mengandalkan formasi darah 10 arah yang membalikkan dewa iblis pertanda kematian. Tetapi tidak banyak orang yang tahu tentang ini, jadi itu tidak menarik banyak perhatian di jalan abadi. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa masalah ini terlalu keterlaluan. Bagaimanapun, batas tertinggi dari alam kuasi abadi selalu 9 tulang abadi. Aku belum pernah melihat siapapun yang dapat mengembangkan 10 tulang abadi. Ya, Ning Liner berkata dengan tegas. Oh, di dunia ini, ada orang yang bisa mengembangkan 10 tulang abadi. Orang seperti itu jarang terlihat dalam 10.000 tahun. Nada bicara Ning Liner berangsur-angsur menjadi serius, dan dia berkata, aku melihatnya dengan jelas tadi. Ada 10 tulang abadi di badan orang itu. Seseorang perlu menyelidiki identitas spesifik orang ini. Zheng Yao menawarkan diri, aku akan pergi. Yuanru di samping melihat ke pihak lain, 10 tulang abadi. Jika dia belum dipromosikan ke alam abadi, tidak apa-apa, tetapi begitu dia dipromosikan, itulah kekuatan puncak alam abadi. Dia benar. Ning Liner juga berkata, meskipun kamu akan memasuki puncak alam abadi, tidak pantas untuk pergi ke sana seperti ini. Zheng Yao bertanya, siapa yang harus dikirim? Aku. Tiba-tiba, suara tumpul, seperti guntur, dan menggetarkan jiwa meledak di telinga semua orang. Kemudian, sosok yang memancarkan aura menindas perlahan berjalan keluar. Wosh! Aliran udara dingin membawa hawa dingin yang menusuk tulang, dan sorot mata orang yang datang itu penuh dengan kegilaan dan pesona jahat. Setiap kali dia melangkah maju, lingkaran cahaya merah darah akan muncul di tanah. Aura orang ini telah mencapai puncak alam abadi. Kakak senior Ming Qing, lama tidak berjumpa. Sapa Zheng Yao sambil tersenyum. Ekspresi Yuanru berubah saat orang di depannya ternyata adalah pedang hitam pemadam darah yang terkenal, Ming Qing. Ming Qing jelas berada di puncak daftar kekuatan tempur jalan abadi. Di seluruh dunia abadi, hanya ada 2 orang yang dapat dibandingkan dengannya. Salah satunya adalah Master Pedang Iblis Namong Suanyan. Yang satu lagi adalah Wu Beilang yang baru saja disebutkan oleh semua orang. Kekuatan Ming Qing tidak diragukan lagi dapat menduduki peringkat 3 teratas dalam daftar abadi. Yuanru benar-benar tidak menyangka pihak lain akan muncul di sini. Zheng Yao melihat kebingungan Yuanru, dan dia berkata sambil tersenyum, kakak senior Ming Qing pernah bertaruh dengan kakak senior Beilang. Siapapun yang kalah akan melayani yang lain selama 100 tahun. Jadi, kakak senior Ming Qing ada di kubu kita. Yuanru bahkan lebih terkejut. Ming Qing kalah dari Wu Beilang. Apakah kalian masih ingin melayani satu sama lain selama 100 tahun? Kedengarannya sangat mengejutkan. Meskipun Yuanru dan Ming Qing tidak saling mengenal, dia telah berada di dunia abadi cukup lama dan pernah mendengar nama pedang hitam pemadam darah. Konon katanya lelaki ini tidak terkendali,
jahat, dan eksentrik, bahkan tidak menganggap serius dewa. Orang yang begitu kuat bersedia melayani Wu Beilang selama 100 tahun. Yu Wanru tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Seberapa hebat Wu Beilang sehingga membuat orang seperti Ming King mau bekerja untuknya. Aku lupa memperkenalkannya tadi. Ini Yu Wanru dari Pavilion Ziwu, tetua Yu. Dia adalah rekan baruku. Zheng Yao juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan Yu Wanru kepada Ming King dan Ning Liner. Yu Wanru mengangguk pada mereka berdua secara berurutan. Namun Ming King pura-pura tidak melihatnya dan mengabaikan kebaikan Yu Wanru. Wu Beilang masih dalam pengasingan, jadi serahkan saja pria dengan 10 tulang abadi itu kepadaku. Aku akan mencari tahu kebenarannya sebelum dia keluar. Ya, Ning Liner mengangguk. Dia masih sangat percaya diri pada Ming King, tetapi untuk berjaga-jaga, dia tetap meminta Zheng Yao dan Yu Wanru untuk pergi bersama. Kalian pergilah dengan kakak senior Ming King. Bagaimanapun, merekalah yang dapat berdiri di puncak bersama Wu Beilang. Akan lebih aman jika ada lebih banyak orang. Itulah yang kumaksud. Zheng Yao terkekeh, lalu berkata, setelah masalah ini selesai, ikutlah denganku untuk mendapatkan Tai Sang Feng Hua. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang di altar Ling Xiao sedikit terkejut. Ning Liner bertanya, apakah Tai Sang Feng Hua telah muncul kembali di dunia? Ya, dia jatuh ke tangan siapa? Namong Suanyan. Menurut Ning Liner, di seluruh dunia abadi, orang yang memiliki harapan terbesar untuk merebut Tai Sang Feng Hua pastilah Namong Suanyan. Namun jawaban Zheng Yao di luar dugaan Ning Liner, bukan Namong Suanyan. Oh, siapa dia? Orang yang sombong dan bodoh. Tatapan mata Zheng Yao dingin dan menyeramkan. Ning Liner tidak banyak bicara. Lagi pula, dia bukan seorang kultivator pedang dan dia tidak terlalu antusias dengan Tai Sang Feng Hua. Sebagai perbandingan, dia lebih peduli pada pria misterius yang memiliki 10 tulang abadi. Dalam sekejap, beberapa hari kemudian, popularitas Xiao Wuhen tidak pernah berhenti. Tentu saja, yang lebih populer tentu saja, pertempuran daftar abadi yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, banyak pemain yang difavoritkan untuk memenangkan kejuaraan perlahan bermunculan. Menurutmu siapa yang akan mampu menempati posisi teratas dalam pertarungan peringkat abadi ini? Sulit untuk mengatakannya. Peringkat abadi saat ini didasarkan pada waktu yang dibutuhkan untuk mencapai alam abadi. Tidak ada data pasti tentang siapa yang memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat. Namun, ada 3 kandidat dalam pikiranku, Namong Suanyan, Ming King, dan Wu Beilang. Mari kita bicarakan tentang Namong Suanyan terlebih dahulu. Dia adalah kultivator pedang nomor 1 di Jalan Abadi. Meskipun dia gagal dalam upaya untuk merebut Feng Hua tertinggi, kekuatannya di puncak alam abadi ada di sana. Ditambah dengan senjata abadi pedang Yao Xing, dia memiliki peluang besar untuk memenangkan kejuaraan. Mari kita bicarakan tentang Ming King, yang dikenal sebagai pedang hitam darah padam. Tak perlu dikatakan, dia memiliki kekuatan tempur tingkat atas. Dengan pedang darah padam, dia dapat memotong langit dan menghukum bumi, dan tidak dapat dihancurkan. Adapun Wu Beilang, dikabarkan bahwa orang ini memiliki latar belakang yang kuat. Dia diakui oleh kebanyakan orang sebagai orang nomor 1 dalam daftar kekuatan tempur. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Mah Teihon, pisau hitam pendingin darah Ming King juga dikalahkan oleh Wu Beilang. Tidak mungkin, Ming King kalah dari Wu Beilang. Kapan itu terjadi? Saya tidak tahu persis kapan itu terjadi. Bagaimanapun, Wu Beilang memiliki tingkat kemenangan tertinggi, disusul oleh Ming King dan Namong Suanyan. Tentu saja, ada orang lain, yaitu penguasa baru yang baru saja memenangkan Feng Hua tertinggi, Xiao Wuhen. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu persis asal-usul dan latar belakang pihak lain. Ya, Xiao Wuhen adalah salah satunya. Orang ini terlalu misterius, terutama ketika dia berada di puncak leluhur pedang. Dia membunuh Lin Shengyang dalam satu gerakan dan mengusir Zheng Yao dengan pandangan. Jangan terlalu mendominasi. Memang Xiao Wuhen juga bisa dikatakan sebagai salah satu favorit juara, tapi aku juga mendengar bahwa ada seorang jenius tak tertandingi dengan 10 tulang abadi di Jalan Abadi. 10 tulang abadi, benar atau tidak? Aku juga mendengarnya.
Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, lagi pula orang itu belum muncul. Hei, lupakan saja yang ini. 10 tulang abadi memang langka, tetapi dia hanyalah alam kuasi abadi. Setiap penguasa alam abadi dapat membunuhnya dalam hitungan detik. Hanya dapat dikatakan bahwa dia memiliki potensi besar, tetapi potensi itu terlalu ilusi. Jika dapat dikembangkan, itu akan menjadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika tidak dapat dikembangkan, itu akan menjadi kilatan dalam panci. Kau benar, mari kita perhatikan favorit lainnya untuk memenangkan kejuaraan. Orang dengan 10 tulang abadi tidak ada dalam daftar untuk saat ini. Seiring berjalannya waktu, panasnya pertempuran untuk daftar abadi tetap tinggi. Pertarungan untuk Ordo Kyushu pastinya akan menghasilkan serangkaian peristiwa yang menggemparkan. Istana Impian Besar, markas klan impian, di dalam rumah yang besar dan terang. Kemampuanmu telah pulih dengan baik. Dengan kecepatan ini, kamu akan kembali ke kondisi puncakmu dalam beberapa tahun. Tang Sufeng berkata kepada Hualin. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Hualin. Dia melihat kekuatan spiritual yang mengalir di telapak tangannya, dan hatinya yang kesepian merasa sedikit terhibur. Murid-murid klan mimpi lainnya di belakangnya juga sangat gembira. Selamat, kakak senior Hualin. Aku tahu bahwa kakak senior Hualin adalah orang yang beruntung. Bahkan jika dia mengalami perubahan yang begitu besar, kilaunya tidak akan mudah pudar. Benar sekali, teruslah bersemangat, kakak senior Hualin. Cepat atau lambat, kamu akan mendapat tempat di daftar abadi. Hualin tersenyum dan berkata, baiklah, terima kasih. Pada saat ini, Su Jianlu juga datang dan mengambil pil dan menyerahkannya kepada pihak lain. Kakak senior Hualin, ini adalah pil abadi Fuyuan. Ketika tingkat kultivasimu pulih ke Kaisar Abadi, minumlah dengan pil Sangsuan Breaking Realm. Itu akan sangat membantu. Pil abadi Fuyuan, ini adalah yang diberikan Xiao Nunu kepada Su Jianlu. Awalnya, Su Jianlu berencana menyimpannya untuk dirinya sendiri, tetapi berpikir bahwa Hualin mungkin lebih membutuhkannya, dia pun mengeluarkannya. Namun Hualin mengabaikan hal ini. Dia menjawab dengan dingin, apakah ini diberikan oleh pria bernama Xiao? Su Jianlu merasa sedikit bersalah. Ambil kembali. Tanpa menunggu penjelasan Su Jianlu, Hualin langsung menolak, aku tidak mampu membeli barang-barangnya. Selain itu, mulai sekarang, jika kamu berani menjalin hubungan yang tidak jelas dengannya lagi, jangan kembali ke klan impian. Raut wajah Su Jianlu berubah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pihak lain memiliki keberatan yang begitu besar. Jelaslah bahwa berkat bantuan Xiao Nunu, pihak lain dapat kembali hidup-hidup dari gua iblis pemusnahan. Jika karena kematian Siming, itu masuk akal. Namun pada analisis akhir, karena Siming memprovokasi Xiao Nunu berulang kali, maka ia mendatangkan bencana yang mematikan bagi dirinya sendiri. Su Jianlu benar-benar tidak ingin menciptakan musuh besar bagi klan mimpi karena kejadian ini. Bagaimanapun, dia akhirnya berhasil sedikit meringankan hubungannya dengan Xiao Nunu. Tang Sufeng tersenyum, berjalan ke Su Jianlu dan menepuk pundaknya. Kita bicarakan ini nanti saja. Dia juga tahu bahwa Hualin sedang marah. Dengan bakat dan kultivasinya, dia seharusnya sudah masuk dalam daftar abadi dalam waktu singkat, dan bahkan berpartisipasi dalam perang daftar abadi dan bersaing untuk Ordo Kyushu. Namun, setelah hal sebesar itu terjadi, Hualin hanya bisa menjadi penonton. Dia pasti merasa tidak seimbang. Setelah mengetahui seluruh sebab dan akibat, Tang Sufeng tidak menyalahkan Su Jianlu. Ini menunjukkan bahwa ia juga memahami bahwa sebagian besar masalah ada di pihak klan mimpi. Setelah beberapa saat, ketika kemarahan Hualin mereda, semuanya akan baik-baik saja. Su Jianlu menghela nafas dan hanya bisa mengangguk. Ayo pergi, aku akan berlatih. Tidak banyak waktu tersisa dalam pertempuran untuk daftar abadi, kata Tang Sufeng. Su Jianlu tersenyum dan berkata, ayo, saudara Sufeng, kamu harus mendapatkan Ordo Kyushu. Tang Sufeng mengangguk dan berkata, lakukan yang terbaik. Namun, saat Tang Sufeng baru saja selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Hati-hati, Tang Sufeng tiba-tiba berteriak kepada murid-murid Istana Dameng. Semua orang terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, Tang Sufeng segera mengaktifkan kekuatan teleportasi spasial. Swiss.
Semua orang hanya melihat kilatan cahaya putih di depan mata mereka, lalu menghilang begitu saja. Detik berikutnya, cahaya pedang yang membelah langit menembus atap. Duar. Disertai suara gemuruh, Istana Daming terbelah menjadi dua bagian oleh kekuatan yang mengerikan. Batu-batu besar berjatuhan dan energi pedang ada di mana-mana. Bangunan besar dan kecil retak dalam garis lurus. Swiss. Kemudian, Tang Sufeng, Hualin, Su Jianlu dan anggota klan mimpi lainnya muncul di kehampaan. Melihat istana impian agung di bawah yang hancur di tengahnya, kemarahan muncul di wajah semua orang. Siapa dia? Siapa yang berani sekali? Beraninya dia datang ke wilayah klan impianku untuk membuat masalah. Duar. Begitu kata-kata itu terucap, angin dan awan di atas langit kehilangan warnanya. Hehe, tidak bisakah kita membuat masalah di wilayah klan mimpi? Tawa main-main terdengar, dan sosok yang memegang pisau tiba-tiba muncul di langit di depan. Orang lainnya berpakaian mantel bulu musang putih, tampak mulia, memiliki perawakan kekar, dan memegang pedang panjang di tangannya yang bersinar dengan cahaya ungu. Ketika melihat orang ini, Tang Sufeng mengerutkan kening. Zheng Yao, Hualin, Su Jianlu dan yang lainnya juga terkejut. Mengapa orang ini ada di sini? Klan mimpi tidak memiliki dendam satu sama lain. Swiss. Sebelum klan mimpi dapat mengetahui niat masing-masing, dua sosok lagi muncul di langit satu demi satu. Salah satunya adalah tetua paviliun kabut ungu, Yuanru. Dan orang satunya adalah Ming King. Pupil mata Tang Sufeng bergetar hebat, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Mendengar nama Ming King, anggota klan mimpi lainnya bahkan lebih ngeri. Pedang hitam pemarah darah. Ming King. Dia? Kenapa dia ada di sini? Apa yang ingin mereka lakukan? Jelas, bagi semua orang, tingkat kengerian Ming King jauh melebihi Zheng Yao. Hanya dengan mengandalkan 4 kata ini, pedang hitam darah yang padam, sudah cukup untuk menapaki jalan keabadian. Kemunculan ketiga orang ini membuat semua orang di klan mimpi merasa sangat gelisah. Aku ingin tahu apa yang membawa kalian bertiga ke sini. Tang Sufeng menenangkan dirinya dan bertanya dengan suara yang dalam. Zheng Yao terkekeh dan berkata, kami sedang mencari seseorang. Kudengar kau tahu di mana dia. Mencari seseorang. Para anggota klan mimpi bingung. Siapa yang kamu cari? Tanya Hualin. Zheng Yao menjawab, seseorang dengan 10 tulang abadi. Mendengar ini, wajah Su Jianlu tiba-tiba menjadi pucat. Xiao Nunu. Zheng Yao berdiri tegak dan melanjutkan, saya mendengar dari para penyintas Gua Iblis Oblivion bahwa orang itu memiliki hubungan baik dengan klan impian Anda. Bolehkah saya bertanya? Apakah ada orang seperti itu? Bersambung.